Jadi pada sesi ini saya akan coba untuk membimbing saudara dalam pembuatan select option secara dinamis ya. Select option ini nanti saudara bisa menggunakan eh, formnya yang didapat dari tabel yang lain ya. Jadi nanti saudara punya satu buah tabel, tapi datanya diambil dari tabel yang lain. Nah, misal ya, saya buat dulu satu buah database, atau mungkin kita buat database baru aja. Database baru, misalnya kita tetap punya tabel TB mahasiswa. Di sini ada mahasiswa ID, INT11, auto increment. Kemudian sebelumnya ada mahasiswa NIS, varchar 20 misalnya, not null boleh, wajib diisi. Kemudian ada mahasiswa nama, varchar 100. Ini not null juga. Kemudian kita letakkan sebagai primary key-nya pada video sebelumnya di mahasiswa ID. Kemudian ada juga unique key-nya kita letakkan di mahasiswa NIS ya. Oke, sekarang kita akan coba menambahkan jurusan pada tabel mahasiswa. Jadi nanti jurusan itu akan dipilih dari tabel jurusan ya kan. Tabel TB jurusan. Jur ID INT kelas auto increment. Kemudian ada jur kode misalnya, atau langsung ke nama pun nggak masalah, sama aja. 20 not null. Kemudian ada jur nama, varchar 100 misalnya, not null wajib diisi juga. Sekarang jur kode atau jur ID juga kita letakkan sebagai key ya, primary key. Kita letakkan ke jur ID, sedangkan unique-nya kita letakkan di jur kode. Oke. Sekarang pada tabel mahasiswa kita akan letakkan di sini jurusan dari mahasiswa. Nah, boleh ke kode jurusannya atau ke ID-nya, karena kedua-duanya sama-sama key ya kan. Boleh ke kode, boleh ke ID. Nah, misalnya kadijur ya. Kode jurusan varchar 20. Not null ya. Nah, wajib diisi. Nah, sekarang kita punya kode jurusan yang berrelasi dengan jurusan kode di tabel jurusan. Oke, ini tiga-tiganya aja. Saya copy, kita letakkan ke kita punya database DB siapkan. Siapkan. Kemudian ini saya anggap sudah kita hapus lah ya. Nah, artinya kita buat tabel baru lah ya. Kalau seandainya tabel baru ya berarti di file mahasiswa input tampil dan edit itu ya tidak bisa lagi kita gunakan, harus ditambah. Ataupun kalau seandainya saudara tidak mau repot-repot membuka kodenya, bisa kita hapus saja ya kan. Kalau seandainya saudara ingin hapusnya, ini saya coba hapus saja ya. Terus oke, saya buat satu buah file baru. Kita mulai dari jurusan underscore input. Oke, kita buat input seperti tutorial sebelumnya. Kita gunakan insert record from user, koneksi, kemudian tabel jur, ID-nya auto increment boleh dihapus. Oke, misalnya ini boleh saudara pakai di kode,
kemudian ini nama, ini kita rubah jadi simpan. Oke, kita save, coba preview. Misalnya kodenya SI, sistem informasi, simpan, SK, sistem komputer, Ilkom, ilmu komputer, MI, manajemen informatika, TK, teknik komputer. Misalnya, saudara bisa lihat di jurusan ada data yang sudah kita masukkan atau yang kita inputkan. Ada 5 jurusan di sini. Sekarang ini akan kita jadikan dalam bentuk select atau pilihan ketika memasukkan data mahasiswa. Kita buat mahasiswa input, seperti langkah sebelumnya. User, tabel mahasiswa, ID-nya auto increment, boleh kita hapus. Oke. Saudara lihat di sini, ini NIS, nama, kemudian kode jurusan. Kode jurusan, tentu kita tidak akan tahu kalau seandainya jurusannya apa, kemudian kodenya berapa, kita tidak akan mengingatnya. Namun kita buat di sini dalam bentuk pilihan, sehingga kita gampang memilih data yang kita anggap ataupun kita ingin masukkan jurusannya. Dan data itu diambil dari tabel jurusan, jadi dinamis gitu. Coba ini kita rubah jadi ini nomor induk siswa atau nomor induk mahasiswa mestinya itu ya, bukan NIS ya, NIM ya. Oke, tidak masalah. Ini jurusan simpan. Nah, sekarang ini langkah-langkahnya, coba perhatikan. Form input ini kita pastikan namanya sama. Nah, ini nama, diklik form inputnya. Nah, lihat namanya ini dari awal sampai akhir. Nah, lihat ini di sebelah kiri bawah. Nah, namanya kita copy aja. Saya blok seperti ini. Kemudian saya klik kanan copy. Ini saya hapus. Saya mengambil namanya aja. Ini saya hapus. Delete. Mana delete-nya? Tidak ada delete. Remove tag ya. Nah, ya. Atau mungkin pakai keyboard saudara. Silakan klik keyboardnya delete gitu ya. Kemudian ini saya ganti dengan select list. Ada di form. Kemudian pilih select list menu. Ini boleh di cancel aja kalau seandainya saudara ingin pengaturannya di properti di bawah. Cancel. Ini saya samakan namanya dengan nama tadi. Paste ya. Namanya sama ya. Jadi nama ini dengan yang tadi sama. Nah, oke, sekarang kita panggil data jurusan. Cara memanggil data jurusan, dari data lagi kita buat satu buah record sama seperti halnya menampilkan ya. Ini saya kasih namanya rek jurusan list. Ini tadi filenya file mahasiswa. Saya kasih namanya jurusan list ya kan. Oke, jurusan. Ini jurusan. Oke. Langkah kedua, tetap jadi dipilih ya. Kita gunakan menu dynamic. Kita pilih record set yang barusan kita buat. Value ini yang akan disimpan ke dalam tabel mahasiswa. Yang akan disimpan ke sini adalah KD jurusan. Ini KD-nya. Itu yang berhubung ya. Jadi di sini saya pilih KD. Karena yang mau disimpan values itu yang mau disimpan. Label itu yang muncul. Nah, yang muncul di list itu adalah kita buat namanya. Oke. Simpan, save. Ini kita coba preview. Firefox.
Nah, ini dia. Jadi yang muncul adalah data dari tabel jurusan. Sebenarnya adalah file mahasiswa, tapi yang muncul itu dari tabel jurusan. Misal 2017-001 Faiz El Muhammadi misalnya, simpan. Kita lihat tabel mahasiswa. Nah, sekarang kode jurusan sudah masuk. Kita hanya tinggal memilih jurusannya ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas di video ke-10 nih ya. Oke, silakan lanjutkan latihan Anda.